Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali bersama saya di dalam pembahasan buku Buga Selamanya. Kita sudah memasuki di halaman 354 dengan judul Tuhan melupakan lebih daripada melupakan mobil yang penyok. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 51 ayat 11 dan 12. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir, ya Tuhan, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Kita masuk ke dalam inti pembacaannya. Suatu hari, ketika saya sedang mengendarai mobil impian baru suami saya ke tempat kerja, saya membuat speedboard belakang penyok. Ketika saya menyadari, saya tidak bisa memperbaikinya sebelum suami saya mengetahuinya. Saya meminta anak-anak saya yang masih kecil untuk memastikan bahwa saya sendiri yang harus memberitahu ayah mereka apa yang telah saya lakukan. Sekitar pukul 17.30 itu, mereka menghentikan dia saat dia berbelok ke jalan masuk. Ayah tidak akan percaya apa yang ibu lakukan. Apa yang dia lakukan? Ayah, ini sangat buruk. Sehingga dia tidak ingin kami memberitahu ayah bahwa dia membuat mobil Mercedes penyok. Jadi, saat suami saya memberi ciuman selamat datang, dia sudah tahu tentang penyok pada mobil itu. Saya merasa tidak enak dan ingin segera memperbaikinya. Tetapi, dia sangat pengertian. Sayang, saya tidak melihat alasan kenapa kita harus segera memperbaikinya. Mungkin kamu akan merusaknya lagi, dan kemudian kita akan memperbaiki penyoknya sekaligus. Kami tertawa. Dia mencium saya lagi, dan sejauh yang saya tahu, dia tidak hanya memaafkan saya, tetapi dia juga melupakan. Dia memilih untuk tidak mengungkitnya kembali. Dia tidak pernah lagi menyebut tentang penyok itu. Dia tidak pernah lagi menyebut tentang penyok itu. Ya baik, pelajaran kita pada hari ini mengenai tentang sepasang suami istri. Bagaimana tadi dikatakan, pada saat istrinya mengendarai mobil impian baru suaminya ke tempat kerja, istrinya tidak sengaja membuat speedboard belakang mobil penyok. Dan ketika istrinya menyadari speedboard belakang mobil penyok, istrinya tidak bisa memperbaikinya sebelum suaminya mengetahui apa yang sudah terjadi pada mobil impian suaminya. Dan di sini dikatakan istrinya meminta anak-anaknya yang masih kecil agar untuk tidak memberitahukan apa yang telah terjadi pada mobil impian suaminya, agar ia yang menyampaikan apa yang telah ia lakukan. Dan pada sekitar pukul 17.30, anak-anaknya menghentikan suaminya dan berkata, Ayah tidak akan percaya apa yang ibu lakukan. Apa yang dia lakukan? Kata suaminya, Ayah, ini sangat buruk, sehingga dia tidak ingin kami memberitahu ayah bahwa dia membuat mobil Mercedes penyok. Dan pada saat suaminya datang, sang istri diberikan ciuman selamat datang oleh suaminya. Dan suaminya sudah mengetahui semua apa yang telah istrinya lakukan pada mobil impian barunya. Dan istrinya merasa tidak enak dan ingin segera memperbaiki mobil impian baru suaminya. Tetapi sang suami tidak marah, tetapi suaminya tidak memarahi istrinya. Tetapi sebaliknya suaminya mengatakan, Sayang, saya tidak melihat alasan kenapa kita harus segera memperbaikinya. Mungkin kamu akan merusaknya lagi, dan kemudian kita akan memperbaiki penyoknya sekaligus. Ya baik, bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Agar kita memiliki karakter sama seperti suami daripada istri yang ada di cerita ini. Tetapi suaminya melupakan begitu saja atas apa yang istrinya telah lakukan kepada mobil impian barunya. Sehingga mobil impian barunya, speedboard belakangnya penyok dan rusak. Ya bagaimana biar kita mau memiliki karakter sama seperti cerita pada hari ini, bahwa biar kita memiliki karakter yang mau melupakan, yang mau memiliki kasih dan memiliki hati yang selalu memaafkan apa yang telah terjadi dan apa yang istrinya lakukan pada mobil impian barunya. Biarlah kita memiliki karakter sama seperti cerita pada hari ini. Biar kita mau memiliki hati yang rendah, hati yang selalu memaafkan atas semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat kita merasakan sakit hati atau kita merasakan tindakan-tindakan orang-orang yang ada di sekitar kita, membuat hati kita sangat hancur dan membuat kita merasakan sedih karena tindakan-tindakan orang-orang yang membuat kita sakit hati. Biar kita mau memaafkan, biar kita mau melupakan apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita mau ungkit kembali apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Biar kita mau memaafkan orang-orang yang telah
menyakiti hati kita, biar kita mau melupakan kejadian-kejadian yang sudah kita lewati. Kita lanjutkan. Tahukah Anda kalau Tuhan juga melupakan? Ingat semua hal buruk yang dilakukan Raja Daud. Dia melakukan perzinahan, kemudian pembunuhan untuk mencoba menutupi perselingkuhannya. Dan baiklah, jika kita benar-benar mengetahuinya, dia mungkin melanggar semua perintah Tuhan. Namun, dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 8 ada referensi yang menarik mengenai Raja Daud. Berikut latar belakangnya. Setelah Daud, Salomo putranya memerintah dan kemudian kerajaan itu terpecah. Dan Yerobeam yang bukan berasal dari keluarga Daud menjadi raja atas 10 suku Israel. Ketika Abia, anak Yerobeam, jatuh sakit, Yerobeam menyuruh istrinya menyanyikan kepada Nabi Hai apa yang akan terjadi. Inilah pesan yang Tuhan sampaikan kepada Hai untuk diberitahukan kepada nyonya Yerobeam. Meskipun Tuhan mengambil kerajaan itu dari rumah Daud dan memberikannya kepada Yerobeam, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap menaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Tunggu sebentar, Tuhan, apa maksudmu? Daud menaati semua perintahmu dan tidak melakukan kesalahan. Dia melakukan perzinahan dan pembunuhan. Dan saat Tuhan mengampuni, tampaknya dia juga melupakan. Sesungguhnya itu adalah kabar baik. Ya baik, bagaimana pelajaran kita pada hari ini juga mengingatkan kita kembali kepada kisah dari Raja Daud. Bagaimana Raja Daud melakukan perzinahan dan melakukan pembunuhan untuk menutupi perselingkuhannya. Dan kita tahu bahwa Raja Daud mungkin melanggar semua perintah Tuhan. Tapi Tuhan melupakan begitu saja. Dan Tuhan mau mengampuni Raja Daud sehingga melanggar semua perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan mau mengampuni Raja Daud dan Tuhan melupakan segala tindakan-tindakan yang Raja Daud telah lakukan. Bagaimana kita diingatkan kembali melalui pelajaran kita pada hari ini, bagaimana kita mau mempunyai karakter sama seperti Tuhan, bagaimana mau melupakan atas semua tindakan-tindakan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang membuat hati kita sangat hancur, biar kita mau memiliki hati yang memaafkan, biar kita mau memiliki kasih yang sama seperti Tuhan lakukan kepada Raja Daud. Seperti apa yang Tuhan lakukan kepada Raja Daud. Tuhan mengampuni Raja Daud dan Tuhan melupakan apa yang telah terjadi, apa yang sudah Raja Daud lakukan, sehingga membuat hati Tuhan hancur. Tetapi Tuhan tidak menghukum Raja Daud, tetapi Tuhan mengampuni dan Tuhan memaafkan segala perbuatan-perbuatan yang Raja Daud lakukan. Dan kita sebagai umat manusia juga seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan atau tindakan-tindakan yang membuat hati Tuhan hancur, yang membuat hati Tuhan sedih. Tetapi Tuhan selalu memaafkan kita, Tuhan selalu memberikan kita pengampunan. Dan Tuhan selalu mengampuni kita berkali-kali setiap kita melakukan kesalahan, setiap kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat Tuhan sedih. Tetapi Tuhan tidak pernah menghukum kita, Tuhan tidak pernah memberikan kita hukuman yang berat. Dan biar kita mau melihat kasih Tuhan setiap harinya, dan biar kita mau melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, biar kita mau melihat apa yang Tuhan lakukan kepada kita setiap kali kita melakukan kesalahan, setiap kali kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar akan perintah-perintah Tuhan, tetapi Tuhan selalu melupakan, Tuhan selalu mengampuni kita, Tuhan selalu memberikan kita pengampunan, Tuhan selalu memaafkan kita, biar kita sebagai umat manusia juga mau melihat akan kasih Tuhan begitu besar. Biar kita mau melihat begitu besar kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai umat manusia, biar kita mau sama seperti Tuhan dan sang suami dari istri di dalam cerita pada hari ini. Biar kita mau mempunyai hati yang luas, mempunyai hati yang sabar, mempunyai hati yang tulus untuk memaafkan orang yang telah menyakiti hati kita. Biar pada saat kita merasakan sakit hati oleh karena perilaku orang-orang yang di sekitar kita membuat hati kita sakit, biar kita mau memaafkan, biar kita mau mengikhlaskan apa yang telah terjadi, dan biar kita mau melupakan setiap tindakan-tindakan
orang-orang yang di sekitar kita yang membuat hati kita sakit. Dan di sini dikatakan, jika Tuhan mengampuni dan melupakan, bukankah kita juga harus mengampuni dan melupakan orang yang melakukan kesalahan kepada kita? Ya baik, pertanyaan untuk pribadi lepas pribadi kepada kita masing-masing. Kita diajarkan atau dididik oleh Tuhan agar kita mau mengampuni dan melupakan orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Ya biarlah kita sebagai umat Tuhan juga mau memiliki karakter kasih sama seperti Tuhan. Biar kita mau memaafkan, biar kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Janganlah kita membalas dendam, janganlah kita menyimpan dendam di dalam diri kita. Karena kalau kita menyimpan dendam di dalam diri kita, maka kita sama saja seperti orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Biar kita mau melupakan, biar kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Biar kita berserah kepada Tuhan. Dan biar orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan tindakan sehingga membuat hati kita hancur, maka mereka akan mendapatkan apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Kita sebagai umat Tuhan juga, kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, yang melakukan kesalahan kepada kita. Biar kita mendoakan yang terbaik agar orang yang melakukan kesalahan kepada kita, biar hatinya dipulihkan dan disucikan oleh Tuhan. Baik pemirsa, mungkin ini saja yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.